Aku hanya ingin melihat hakku yang telah kau ambil. Sambil menunjuk ke arahmu, Tiara. Apa kamu pernah berjanji untuk menikah dengan seseorang? Hai, jumpa lagi sama gue Umaru Seno. Terima kasih sudah mengklik video ini. Sebelum kita mulai kisah ini, ada pemberitahuan khususnya buat subscriber lama gue dan juga buat Lolo yang baru aja berkunjung ke channel gue ini. Kalau per Februari 2023 ini, dulu kita punya program namanya Roeceh, Ruang Oceh Umaru Seno, tetapi sekarang berubah, bukan lagi Ruang Oceh Umaru Seno, melainkan Retail Cerita Horor. Di mana Receh Retail Cerita Horor akan tayang setiap hari Kamis malam Jumat jam 8 malam. Ingat ya, hari Kamis malam Jumat jam 8 malam. Kalian jangan kemana-mana, stay tune di channel YouTube gue. Dalam Receh Retail Cerita Horor, gue akan menceritakan ulang kisah-kisah horor yang gue dapatkan dari pengalaman seseorang maupun dari internet atau dari kanal YouTube lain ataupun dari platform lainnya. Dan video yang sedang lo tonton ini adalah episode pertama Receh Retail Cerita Horor. Di Receh episode pertama ini gue akan disclaimer terlebih dahulu kalau gue akan menceritakan kembali satu kisah horor yang gue ambil dari kanal YouTube-nya Nadia Omara. Alasannya pertama karena gue ngefans banget sama Nadia Omara. Di kanal YouTube-nya banyak banget kisah-kisah horor yang didasari pengalaman seseorang. Kalau kalian mau, kalian juga bisa langsung cek ke kanal YouTube-nya Nadia Omara. Dan alasan kedua, kisah yang mau gue retail ini memiliki judul asli dari alam mimpi ke kehidupan nyata, dimana sepanjang gue nonton kisah itu dan selama itu juga bulu kuduk gue merinding. Selama gue nonton horor, baru kali ini ada kisah horor yang bener-bener bikin bulu kuduk gue bangun. Seperti apakah kisahnya? Kalian tentu sudah penasaran kan? Langsung aja kita mulai retail cerita horor, tentunya dengan gaya bahasa gue tanpa mengurangi intisari dari ceritanya. Kisah ini bersetting di Malaysia, dan tokoh utama dalam kisah ini bukanlah nama aslinya. Kita sebut saja namanya sama seperti di kanal YouTube-nya Nadia Omara, yaitu Tiara. Dulu Tiara adalah seorang gadis kecil yang baru berusia 10 tahun. Dan kisah ini dimulai sejak tahun 2003. Malam itu Tiara bermimpi dia sedang duduk di tangga rumahnya sambil memegang buku dan pensil. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang berwajah sangat tampan serta mengenakan pakaian yang sangat indah. Pakaiannya seperti pangeran dengan jubahnya yang berwarna keemasan dan ada selendang hijau yang melilit pinggangnya hingga melingkar di lehernya dan menjuntai sampai ke bawah. Pria itu berdiri sekitar 2 meter dari tempat Tiara duduk. Pria itu lalu berjalan dan mendekati Tiara sambil mengulurkan tangannya dan berkata, "Apa kabar sayangku? Setelah sekian lama menunggu, akhirnya aku diizinkan untuk menemuimu. Ayo ikut denganku, akan kuperkenalkan kau dengan kaum kerabatku." Tiara yang masih kebingungan diam saja. Lalu pria tampan itu pun berujar lagi, "Ayo pergi denganku." Lalu Tiara bertanya, "Kau mau bawa aku kemana?" Pria itu lalu menunjuk ke arah hutan. Sebagai informasi aja, di sekitar rumah Tiara masih dikelilingi hutan, dan di sana penduduknya masih sedikit, hanya ada 3 rumah dan itu pun lokasinya berjauhan. Tiara melihat ke arah laki-laki itu menunjuk dan dia melihat ada bentangan kain panjang berwarna kuning dan hijau. Kain itu membentang sampai ke hutan. Tiara menyukainya dan Tiara ingin pergi bersama pria itu. Namun Tiara ingin meminta izin terlebih dahulu kepada neneknya.
pria itu mencegahnya dan mengatakan, "Rumahku tidak jauh dari sini, hanya beberapa langkah saja. Kampungku berada di ujung selendang itu." Namun, Tiara tetap bersikeras ingin meminta izin kepada neneknya, dan lagi-lagi pria itu mencegahnya. Dan tiba-tiba nenek Tiara muncul di luar rumah. Dengan wajah marah dan tatapan yang tajam, dia membentak pria tampan itu. "Jangan pernah berharap kau bisa membawa cucuku. Kenal saja tidak, dan kuperingatkan kau, jangan pernah kembali lagi ke sini." Setelah berkata seperti itu, nenek Tiara pun menarik tangan Tiara untuk masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah, neneknya berpesan kepada Tiara, "Jangan pernah kau ikut dengannya karena kita tidak kenal dia itu siapa." Dan Tiara pun mengangguk. Setelah itu, Tiara pun masuk ke dalam kamarnya. Suasana dalam mimpinya saat itu adalah suasana senja, dan Tiara ingin menutup jendelanya. Di saat Tiara menutup jendelanya, tanpa sengaja dia masih melihat pria itu berdiri di tempat yang sama. Pria itu menatapnya dan tersenyum kepada Tiara sambil berkata, "Tunggu aku ya, nanti aku datang lagi." Setelah berkata seperti itu, tiba-tiba muncul dua orang laki-laki di sebelahnya. Laki-laki tanpa berpakaian atas bertelanjang dada, namun menggunakan celana pendek serta ikatan kepala yang berwarna hijau sambil memegang lembing dan tombak. Setelah itu, pria tampan itu berkata kepada dua orang itu, "Ayo kita pulang." Lalu pria tampan itu pun melambaikan tangan kepada Tiara, dan dia pun pergi menjauh lalu menghilang. Di saat itu dia terbangun, dan dia ingat betul kalau hari itu adalah hari Sabtu jam 8 pagi di tahun 2003. Saat terbangun, Tiara merasakan ada sesuatu di bagian tubuh bawahnya. Dan hari itu Tiara mengalami haid pertamanya. Hari pun berganti, dan pria tampan itu tidak pernah masuk lagi ke dalam mimpi Tiara. Hingga di hari kelima, di saat haidnya Tiara sudah selesai, dan di malam itu dia bermimpi pria tampan itu lagi. Dalam mimpinya, dia melihat semua hal yang sama, settingannya sama, tutur katanya sama, neneknya marah sama, nasihat neneknya sama, semuanya sama. Dan dia pun terbangun lagi. Di pagi harinya, Tiara menceritakan mimpinya itu kepada kakeknya, dan kakeknya mengatakan kalau itu cuma mimpi biasa. Seperti halnya anak laki-laki yang mengalami mimpi basah, anak perempuan juga akan mengalami mimpi basah. Mendengar hal itu, Tiara merasa malu karena dia ingat pelajaran sekolah apa itu arti mimpi basah. Dan semenjak itu, Tiara tidak pernah lagi menceritakan mimpinya kepada siapapun. Dan sejak mimpinya yang kedua itu, Tiara tidak pernah lagi bermimpi pria tampan itu. Hingga tepat di ulang tahunnya yang ke-12, Tiara bermimpi hal yang sama saat dia masih berusia 10 tahun. Pria tampan itu datang lagi ke dalam mimpinya dengan settingan semuanya yang sama persis dengan dua mimpi sebelumnya. Dan semenjak malam itu, hampir setiap malam, setiap hari, setiap bulannya, setiap tahunnya, hingga 14 tahun, Tiara bermimpi yang sama. Mimpi yang sama, pria tampan itu datang, perkataannya sama, neneknya marah sama, semuanya sama. Dan Tiara tidak pernah menceritakan mimpinya ini kepada siapapun. Sebagai informasi saja, Tiara adalah seorang gadis yang penyendiri, tidak mempunyai banyak teman, dan dia tidak pernah berpacaran. Hingga di pertengahan tahun 2019, ada seorang pria yang datang melamarnya. Lalu mereka pun menikah. Dan sejak mereka menikah, Tiara tidak pernah lagi bermimpi pria tampan itu lagi yang selama 14 tahun ini selalu datang ke dalam mimpinya. Tiara pun menjalani rumah tangganya dengan normal, dan Tiara pun mengandung. Di saat usia kehamilannya 2 bulan, Tiara bermimpi pria itu lagi.
Namun kali ini settingannya sangat jauh berbeda dari mimpi-mimpi sebelumnya. Malam itu, pria itu datang dengan pakaian yang lusuh, robek di sebelah bahu kanannya, dan celana panjangnya juga berwarna luntur. Dia tidak lagi mengenakan baju kerajaan bak pangeran, dan badannya pun terlihat lebih kurus. Pria itu hanya tertunduk dan tidak menatap Tiara. Pria itu berkata, "Setelah sekian lama aku menunggumu, kali ini kamu benar-benar mengecewakanku." Setelah berkata seperti itu, pria itu pergi dan menghilang. Dan di saat Tiara terbangun, dia mendapati ada banyak darah di bagian bawah tubuhnya. Dia pun menjerit memanggil suaminya, dan suaminya datang lalu langsung membawa Tiara ke rumah sakit. Di rumah sakit, Tiara dinyatakan mengalami keguguran. Hal demikian terjadi hingga 3 kali. Hamil kedua Tiara keguguran, dan hamil ketiga pun keguguran. Dan di malam sebelum Tiara dinyatakan keguguran, Tiara selalu mengalami mimpi serupa seperti saat kegugurannya yang pertama. Setelah kegugurannya yang ketiga, tiba-tiba suaminya menanyakan hal yang tidak pernah Tiara duga sebelumnya. "Sayang, apakah kamu pernah berpacaran sebelumnya?" "Gak pernah, Abang. Aku tidak pernah berkencan dan tidak pernah berpacaran. Paling hanya berteman biasa saja. Ada apa ya, Abang?" Lalu suaminya pun menjelaskan kalau setiap malam sebelum besoknya Tiara mengalami keguguran, dia selalu mendapatkan mimpi yang sama, di mana dalam mimpinya dia melihat ada sosok pria berpakaian lusuh dengan robek di sebelah bahu kanannya, berpakaian celana panjang juga lusuh, berdiri di pojok halaman rumahnya. Di saat semua orang sedang sibuk mempersiapkan acara pernikahan kita, lelaki itu hanya berdiri di pojok halaman rumahnya. Lalu suaminya itu menghampiri dan bertanya dan mengajaknya masuk ke dalam. Tetapi pria itu hanya berkata, "Aku hanya ingin melihat hakku yang telah kau ambil," sambil menunjuk ke arahmu, Tiara. "Apa kamu pernah berjanji untuk menikah dengan seseorang?" Tiara pun kaget mendengar cerita suaminya kalau pria yang sama datang ke dalam mimpi suaminya itu. Namun Tiara memilih untuk tidak memperbesar cerita mimpi suaminya itu, dan mereka pun menyudahi pembicaraannya. Semenjak itu Tiara tiba-tiba memiliki hasrat ingin sekali bertemu dengan pria tampan itu lagi dalam mimpinya. Dia ingin sekali berbicara dengan pria itu. Hingga suatu hari setelah Tiara dan suaminya selesai melaksanakan sholat Isya berjamaah, Tiara pun bertanya kepada suaminya, "Abang, apakah abang pernah bermimpi pria itu lagi?" Suaminya pun bertanya, "Gak pernah, Dek. Kenapa memangnya?" Lalu Tiara pun menceritakan semua mimpi yang pernah dialaminya semenjak dia berusia 10 tahun. Dia bercerita kepada suaminya kalau semenjak usia 10 tahun, lalu ke 12 tahun, hingga mereka menikah, Tiara selalu mengalami mimpi berulang, mimpi yang sama persis hampir setiap harinya selama 14 tahun. Dan pria yang datang ke dalam mimpi Tiara itu adalah pria yang sama yang datang ke dalam mimpi abang. Gitu kata Tiara. Lalu Tiara pun melanjutkan ceritanya kalau dulu pria yang datang ke dalam mimpi itu adalah seorang pria yang memiliki wajah sangat tampan dan berpakaian sangat bagus seperti layaknya pangeran. Mendengar hal itu, suaminya tidak percaya dan menganggap tidak mungkin ada mimpi yang berulang secara terus-menerus selama 14 tahun. Suaminya justru menuduh Tiara telah berselingkuh dan akhirnya terjadi keributan dan pertengkaran. Suaminya menuduh Tiara tidak bisa move on dan selingkuh, sementara Tiara sibuk menjelaskan. Setelah mereka bertengkar, malam itu Tiara menangis dan dia memohon sekali agar dia bisa bertemu lagi dengan pria itu karena dia ingin sekali ngobrol dengan pria itu.
Karena kelelahan menangis, Tiara pun tertidur. Tiara bangun di pagi harinya tanpa memimpikan pria tampan itu. Namun, ada kejadian aneh. Ada banyak tanah di kaki Tiara dan tanah itu berwarna hitam. Bukan hanya di kaki Tiara, tetapi lantai kamarnya dipenuhi jejak kaki berwarna hitam. Tiara pun lalu mengajak suaminya untuk melihat jejak kaki itu. Namun, di saat suaminya masuk ke kamar, jejak kaki itu sudah gak ada. Mengetahui kamarnya bersih dari jejak kaki berwarna hitam, Tiara pun mengurungkan untuk menceritakan perihal itu kepada suaminya. Dan mereka pun berbaikan dan saling memaafkan. Semenjak hari itu, mereka tidak pernah lagi membahas perihal mimpi pria tampan itu. Dan di suatu hari, di tanggal 12 Desember 2020, setelah sholat Isya berjamaah, Tiara dan suaminya pun makan malam. Dalam makan itu, mereka berencana akan pergi berlibur besok ke kampung halamannya Tiara. Setelah makan malam selesai, suaminya pergi tidur, Tiara pun beres-beres persiapan untuk pergi berlibur besok. Setelah itu, Tiara rapi-rapi dan kemudian menyusul suaminya untuk tidur. Di saat Tiara tertidur, dia merasakan ada sesuatu yang membelai pipi dan keningnya. Tiara pun membuka matanya dan dia melihat pria tampan itu sedang menatapnya dan tersenyum kepadanya. Pria tampan yang kerap datang ke mimpinya itu tersenyum dan berkata, "Aku rindu padamu. Terlalu banyak yang ingin kusampaikan lewat setiap pertemuanku, tetapi terlalu banyak yang menghalangiku, termasuk pernikahanmu dengannya. Pernikahanmu telah menghancurkanku, dan aku dibuang oleh kaum kerabatku. Aku dijatuhi hukuman menjadi rakyat biasa, padahal aku adalah anak raja dari kerajaan termegah di pemerintahan kami, dan aku membantah perintah keluargaku untuk menikahi seorang putri dari kerajaan lain. Aku memilihmu sebagai pendamping hidupku, tapi kamu tidak pernah sekalipun menerimaku. Mungkin salahku juga, karena aku tidak berterus terang dan membuatmu bertanya-tanya, atau kamu mungkin merasa takut dengan kehadiranku. Kamu tahu, aku bisa saja membuatmu ikut ke duniaku. Aku bisa saja menidurimu kapanpun aku mau. Dan aku bisa saja membuatmu menjadi milikku tanpa sepengetahuanmu. Tapi aku gak sanggup berbuat semua itu, karena aku sangat mencintaimu. Cinta ini yang membuatku terus hadir dalam mimpimu. Aku mau kamu menerima aku tanpa aku memaksamu. Aku mau kamu menerimaku tanpa aku berbuat kasar kepadamu. Tapi kamu memilih dia, manusia sempurna dibandingkan aku. Dalam kesempatan ini, aku ingin meminta maaf kepadamu karena aku telah mengambil sesuatu yang bukan milikku tetapi milikmu, kata pria itu sambil menunjuk ke arah 3 orang anak kecil. Itu adalah anak-anakmu. Aku ingin meminta izin kepadamu untuk bisa merawat dan menjaga mereka sebagai kenang-kenangan darimu untukku. Melihat ketiga anak itu, Tiara kaget dan berkata, "Aku tidak pernah mengenalmu, dan kamu hanya datang ke dalam mimpiku, bukan ke dunia nyata. Dan sekarang kau telah mengambil anak-anakku tanpa sepengetahuanku. Dan untuk itu aku memaafkanmu. Sekarang juga tolong bawa aku dan pertemukan aku dengan kaum kerabatmu." Mendengar permintaan Tiara itu, pria tampan itu pun tercengang dan berkata, "Mereka sudah tidak lagi mau bertemu dengan kita sekarang." Dan Tiara pun berkata, "Aku hanya ingin berpamitan dengan kaummu dan juga denganmu." Mendengar itu, pria tampan itu lalu mengeluarkan selendang berwarna kuning dan hijau dan mengikatkannya di pergelangan tangan Tiara sambil berpesan, "Jangan pernah kau lepaskan ikatan ini selama bersamaku ya." Dan Tiara pun menganggukkan. Mereka berjalan hanya beberapa langkah saja dan tiba-tiba Tiara melihat suatu perkampungan yang ramai sekali. Semuanya tampak nyata, tampak seperti bukan mimpi. Perkampungan itu terletak di kaki bukit yang tidak terlalu tinggi. Lalu Tiara melihat sebuah bangunan yang sangat besar dan megah. Bangunan itu berwarna hijau kekuning-kuningan.
Di jalan menuju ke bangunan itu terbentang kain sama seperti yang ada di dalam mimpi Tiara. Kain kuning di sebelah kiri dan kain hijau di sebelah kanan. Sesampainya di rumah megah atau istana itu, mereka disambut oleh sepasang suami istri. Istrinya terlihat sangat cantik sekali dan suaminya terlihat sangat tampan sekali. Mereka pun lalu dipersilahkan duduk. Ternyata sepasang suami istri yang cantik dan tampan itu adalah orang tua dari pria tampan itu. Ibunya pria itu pun lalu menyapa Tiara. "Apa kabarmu? Apakah kamu mencintai anakku? Anakku begitu mencintaimu. Dia rela meninggalkan tahtanya dan membantah perintah kami demi mengejar cintamu." Setelah mendengar pertanyaan dari ibunya pria itu, Tiara pun melirik sekilas ke pria tampan itu sambil berusaha tenang dan berpikir dengan keras agar jawabannya tidak menyakiti siapapun. Lalu Tiara pun menjawab, "Aku ini dari dunia lain. Kita sama meskipun berbeda. Selama anak ibu datang ke dalam mimpiku, dia tidak pernah menyakitiku atau memaksaku. Mungkin saja karena dia kurang menjelaskan niatnya datang, sehingga aku tidak mengerti maksud dan tujuannya. Dan selama dia hadir, secara tidak sadar, aku telah menganggapnya sebagai kekasihku. Meski tidak pernah aku ungkapkan, tapi aku tidak pernah berkencan ataupun berpacaran di duniaku. Mungkin karena itulah dia memilihku. Aku hanya memohon agar bapak ibu tidak terus menghukum anak ibu karena dia tidak salah. Mungkin aku yang salah mengerti dan terlambat menyadari kehadirannya. Maafkan aku." Setelah mendengarkan penjelasan Tiara, bapak, ibu, dan pria tampan itu pun tersenyum. Seketika masuk ke dalam ruangan dan berlari 3 orang anak kecil ke arah Tiara dan memeluknya. Tiara pun menangis dan bertanya dalam hati, apakah mereka ini anak-anakku? Seolah-olah mengetahui isi hatinya Tiara, pria tampan itu berkata, "Iya, benar, ini anak-anakmu. Aku telah mengambilnya karena aku kecewa padamu. Tapi kehadiranmu hari ini mengajarkan kepadaku untuk merelakan apa yang telah terjadi." Dan Tiara pun berkata, "Kamu telah mengambil semuanya tanpa meninggalkan seorang pun. Sekarang jaga mereka sebaik-baiknya dan anggaplah mereka seperti anakmu sendiri. Dan bapak, ibu, tolong jaga mereka dan anggaplah mereka seperti cucumu. Sekarang aku ingin pulang ke duniaku. Kapan-kapan aku akan mampir lagi ke sini." Pria itu lalu memegang pundak Tiara dan berkata, "Ayo, kuantar kamu pulang." Lalu mereka pun pergi meninggalkan istana. Di perjalanan pulang, Tiara melihat ada air terjun yang sangat indah. Dan lagi-lagi pria itu mengetahui isi hati Tiara dan menawarkan untuk melihat keindahan air terjun itu. Tiara pun mau, lalu mereka pun pergi menuju ke air terjun. Di air terjun, Tiara benar-benar merasakan sejuknya air seperti bukan dalam mimpi, seperti dalam kehidupan nyata. Tiara lalu menceburkan dirinya ke air terjun yang tidak seberapa dalam itu. Lalu dia berenang ke sana kemari, sementara pria tampan itu duduk di atas batu memperhatikan kegembiraan Tiara. Tiara lalu mendekati pria tampan itu dan menarik tangannya masuk ke dalam air. Seketika itu juga terjadilah hubungan intim suami istri antara Tiara dengan pria tampan itu. Setelah selesai melakukan hubungan itu, pria itu pun berkata, "Aku minta maaf ya atas semua yang terjadi. Bila kau ingin menemuiku dan ingin datang ke kampungku lagi, kamu cukup datang ke air terjun dan berfikirlah tentangku. Maka saat itu juga aku akan datang untuk menjemputmu." Lalu dipeluknya tubuh Tiara dan pria itu menempelkan 3 jarinya di pundak Tiara sambil berkata, "Ini adalah tanda kalau kamu adalah milikku." Setelah berujar seperti itu, Tiara pun terbangun dari mimpinya. Dan di saat Tiara bangun, Tiara sudah tidak berada lagi di kamar apartemennya, melainkan Tiara berada di kamarnya yang di kampung, rumah ibu dan neneknya yang berjarak 23 km dari apartemennya.
Dan di dalam kamar itu telah berkumpul suaminya, neneknya, ibunya, dan keluarga suaminya. Suaminya pun menjelaskan kalau sejak malam mereka berencana pergi ke kampung halamannya Tiara itu, keesokan harinya Tiara sudah hilang dan baru ditemukan setelah 8 hari. Tiara ditemukan berada di halaman kampungnya, di rumah neneknya atau ibunya itu, dalam kondisi yang basah kuyup sekujur tubuh, padahal hari itu tidak ada hujan. Dan suaminya juga mengatakan kalau Tiara sudah dibawa dan diperiksa ke dokter, dan hasilnya Tiara dinyatakan sedang mengandung anak kembar dan usia kandungannya sudah 3 bulan. Dan di saat suaminya hanya berduaan saja dengan Tiara, suaminya memberitahukan sesuatu kalau di malam sebelum Tiara menghilang, suaminya bermimpi kalau Tiara dibawa pergi oleh lelaki itu. Lelaki itu membawamu ke tempat yang ada kain berwarna hijau dan kuning. Lalu abang bertanya kepada orang di sana, dan ada yang memberitahu ke abang kalau sedang terlaksana majelis pernikahan anak raja kami dengan putri yang dia pilih dari dunia lain. Dan saat abang terbangun, kamu sudah tidak ada lagi di ranjang. Mendengar cerita mimpi suaminya itu, Tiara hanya diam saja, dan dia tidak menceritakan mimpinya kepada suaminya ataupun kepada siapapun karena dia takut terjadi pertengkaran lagi dan dia takut dituduh telah berselingkuh. Dan di bahu Tiara juga ada tanda 3 jari berwarna biru. Dan setiap kali Tiara mandi di bawah pancuran air atau shower, pria itu selalu menemuinya dan memeluknya, juga memanggilnya permaisuriku. Permaisuriku, kamu adalah istriku dan milikku selamanya, dan anak dalam kandunganmu itu adalah anak kita. Tiara sudah tidak mampu lagi membedakan mana mimpi dan mana kenyataan. Pria tampan yang ada dalam mimpinya kini bisa datang juga ke dunianya Tiara, terutama saat Tiara sedang mandi di bawah pancuran air atau shower. Dan saat kisah ini diceritakan, anak kembar Tiara sudah lahir, dan kedua anak itu wajahnya mirip sekali dengan pria tampan yang ada di dalam mimpi Tiara. Bagaimana menurut kalian kisah Tiara ini? Adakah di antara kalian yang memiliki pengalaman serupa seperti Tiara? Bila kalian memiliki pengalaman horor yang ingin diceritakan di Receh, kalian bisa mengirimkan pengalaman horor kalian ke email di bawah ini. Sebagai penutup, hanya Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatunya, karena dialah penguasa alam goib dan alam nyata. Sementara kita hanyalah makhluk yang lemah dan sangat sedikit pengetahuannya. Terima kasih sudah mengklik video ini, dan bila kalian menikmati sajian dalam channel kami, jangan lupa untuk bantu channel kami agar terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen. Serta bunyikan loncengnya agar kalian semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kali Umaruseno mengupload video baru. Sampai jumpa lagi di Receh selanjutnya.